ada beberapa kendala dalam proses pencarian dari Eril ini. Ketika kesulitan dan diselamatkan orang lokal, dan orang lokal ini juga yang menelpon polisi. Atau siapapun yang mandi di situ sebelum 1 kilo harus naik ke atas. Sudah beberapa hari sejak hilangnya anak dari Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, yaitu Emeril Khan Mumtaz, yang terseret arus di Sungai Are di Bern, Swiss. Dan sampai saat ini juga, polisi Swiss dan juga tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian. Dan saat ini, kita juga sudah tersambung dengan salah satu warga negara Indonesia yang ada di sana, yang ikut mengamati proses pencarian dari Eril. Kita langsung saja ada Krisna Dinata. Selamat malam Mbak Krisna. Saat ini kita sudah bersama dengan Krisna Dinata, salah satu warga negara Indonesia yang saat ini ada di Bern, Swiss ya. Oke Pak Krisna, mungkin bisa perkenalkan Pak Krisna ini di sana sebagai warga negara Indonesia, apakah juga ikut terjun dalam pencarian anak dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil? Saya tidak ikut terjun ya, saya hanya memantau. Saya sebagai koresponden beberapa koran atau media di Indonesia. Jadi tiap hari harus ada di sini. Sehari-hari kerja sebagai perawat. Iya, Pak Krisna, awal ketika anak dari Ridwan Kamil, yaitu Emeril Khan Mumtaz atau Eril, terseret arus pada Kamis lalu, bagaimana informasi itu tersebar dan Anda mendengar informasi itu? Saya mendengar hari Rabu ya. Itu tanggal berapa? 27 tanggal berapa? Itu Kamis ya. Kamis jam 3 sore. Saya konfirmasi ke orang KBRI masih simpang siur gitu, jadi saya nggak berani memastikan. Kemudian pagi harinya mereka sudah ada keterangan dari pihak keluarga, saya telepon polisi dan polisi membenarkan. Seperti itu. Oke, berarti memang mendapatkan informasi masih simpang siur di hari Kamis sore ya. Lalu keesokan harinya baru ada kepastian kalau memang yang terseret arus di Sungai Are di Bern, Swiss ini ternyata adalah anak dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Polisi Bern, saya telepon, saya mungkin satu-satunya yang konfirmasi ke polisi Bern, karena semua kecelakaan itu ada di polisi lokal. Oke, baik. Jadi sudah langsung konfirmasi kepada polisi Bern ya. Lalu di mana titik sebenarnya tempat Eril terseret arus pada hari Kamis itu? Kalau informasi dari keluarga itu dari Eichholz sampai Marit Cilibar, tapi dari polisi Bern itu memastikan dari Sonaustek itu sebuah seperti tangga kecil gitu turun ke air. Itu kemarin saya ke sana. Oke. Itu memang antara Marcilibat dan Eichholz. Hanya Jadi, tepatnya itu Sonaustek ya. kalau kita lihat di belakang ini ada latar belakang dari Sungai Bernya sendiri ya Pak. Gimana saat ini arus di sungai itu? Apakah memang kelihatannya arusnya cukup deras? Saya tunjukkan langsung ya. Ya. Airnya cukup deras ya dan dingin. Airnya sangat deras. Dan saya kira yang membuat tenggelam itu karena dingin. Oke, lalu bagaimana kondisi cuaca pada hari Kamis, tepatnya ketika Eril itu terseret arus dan berdasarkan informasi pemberitaan yang ada di Indonesia, menurut pihak berwenang di sana ya Pak, si Eril sempat menyelamatkan rekan dan juga adiknya yang saat itu ikut berenang dan terseret arus. Versi lain menyebutkan mereka semua ketika kesulitan dan diselamatkan orang lokal. Dan orang lokal ini juga yang menelpon polisi. Eril kemudian terus tenggelam sampai sekarang. Oke, jadi dari beberapa orang yang ikut berenang, salah satunya adalah teman dan juga adik Eril, mereka selamat. Hanya Eril sendiri yang saat ini masih dalam pencarian. Betul? Ya, betul. Dicari terus oleh polisi air, saya lihat tadi di sini, pagi kemudian di darat juga baru saja lewat, dan keluarganya juga terus mencari di sepanjang sungai ini, kemudian sampai dengan perahu mereka sampai ke 15 km sendiri dengan keluarga inisiatif sendiri.
Oke, sejauh Seperti itu. ini tim SAR gabungan dari mana saja sih Pak yang ikut terjun untuk mencari Eril? Dari pemadam kebakaran dan ada SIR, dari saniter, saniter tenaga kesehatan dan polisi. Nah, ada juga informasi mengenai beberapa warga negara Indonesia yang ada di Burns di sana yang ikut mencari atau mereka menjadi sukarelawan dari Indonesia yang ikut terlibat mencari. Ini kira-kira Ya, apakah Anda tahu berapa? saya ketemu cuma satu, yang lainnya itu lebih banyak berkunjung, melihat, penasaran dengan tempatnya, dan beberapa keluarga saya lihat tadi ada kira-kira 3-4 orang menyusuri, seperti itu. Oke, jadi yang Anda temui hanya satu orang saja ya yang menjadi Ya, sukarelawan. Nah, ya. tim SAR juga menggunakan drone dengan teknologi sensor panas ya pada awal-awal hari pencarian Eril. Dan apa saja sih Pak selama ini, sejauh ini metode yang dikerahkan oleh tim SAR gabungan? Satu, saya kurang yakin dengan sensor panas ya, karena itu biasanya dipakai untuk mencari anak kijang yang di tengah padang rumput. Apa itu juga bisa tembus air, saya kurang tahu. Yang lain-lain yang katanya dengan alat teknologi canggih dan sebagainya, saya nggak lihat tadi, cuma perahu biasa. Mungkin hari pertama, kedua dilakukan ya, sekarang mungkin nggak. Nanti sore saya ke polisi untuk memastikan seperti itu. Oke, jadi Anda kurang yakin dengan teknologi drone dengan sensor panas itu ya, karena memang suhu dari Sungai Are ini tuh sedingin apa sih? Sekarang 13-14 derajat, sangat dingin. Kemarin saya coba turun, saya yang biasanya berani dengan alam gitu, saya tidak jadi turun, saya cuma sampai di Pahat terus kemudian balik, saya coba lagi, saya nggak berani. Tapi di sini sudah ada berapa orang yang sudah mandi ya, selalu ada. Nah itu ada lagi jauh, biasa Oke. kalau orang sini. Ya, tapi itu suhunya cukup dingin untuk orang-orang yang berasal dari iklim tropis, terutama di Indonesia ya. Apalagi itu sekitar 13 hingga 16 derajat. Nah, ketika kejadian tersebut, ketika Eril terseret arus, itu juga diberitakan ada informasi bahwa arus sungai itu sedang mengangkut lelehan salju. Iya betul, memang ini sumber airnya dari gunung, dari gletser. Jadi kenapa keruh? Karena itu, karena ada butir-butir salju. Tapi sekarang sudah bening, mungkin lelehannya lain, ya, tapi memang dari salju sebagian besar, jadi dingin juga. Tetapi itu masih diperbolehkan untuk orang-orang atau warga sekitar terjun berenang di Sungai Are. Tidak ada larangan, bahkan ada yang tiap hari itu mandi di sini, orang-orang yang luar biasa. Musim dingin juga mandi, hanya memang ada tempat-tempat yang tidak boleh mandi, yang dekat bendungan dan sebagainya. Jadi TKP Eril itu dari bendungan itu 2 kilo, jadi dia harus, atau siapapun yang mandi di situ sebelum 1 kilo harus naik ke atas, karena nanti ada bendungan. Itu yang larangan, tapi kalau untuk larangan mandi gitu tidak ada. Oke, kalau untuk medan di Sungai Are sendiri itu seperti apa sih Pak? Karena kan juga sempat nih ada pertanyaan mengapa tim SAR tidak menggunakan helikopter dalam proses pencarian. Nah ini juga pertanyaan saya yang ke polisi, dan polisi tidak menjawabnya sampai sekarang. Mungkin prioritasnya tidak sampai demikian, bagaimana ya? Memang ada pohon dan sebagainya, tapi saya kira dengan helikopter juga lebih bagus, tapi memang tidak dilakukan dengan drone itu. Pak, kalau misalkan nih, kemarin tuh juga ada informasi dari kepolisian Bern kalau ada beberapa kendala dalam proses pencarian dari Eril ini. Apa saja itu Pak kendalanya? Disebut air keruh, tentu sulit untuk melihat ke dasar. Kedua, arus deras ya, jadi bisa cepat terhanyut. Saya kira itu yang disebut memang itu. Tapi airnya memang selalu keruh dan harusnya selalu deras, itu bukan sebuah alasan saya kira. Oke, jadi emang itu ada dua alasan yang disebutkan polisi terkait kendala pencarian dari
anak Ridwan Kamil ini. Nah, oke, pada hari kelima, pada hari Selasa ini, Pak, titik fokus pencarian di mana saja? Mereka masih di sekitar sini, yang di dekat sini, karena yang di Wolense yang tempat terbaru itu tidak ada. Jadi Wolense itu danau yang sungai ini melebar, di sana airnya tenang. Kalau tidak tersangkut di dua bendungan itu ada di Wolense. Dan di Wolense sampai sekarang nggak ada. Dari kemarin dan pagi ini di sungai ini. Hilir mudik gitu, dan juga di darat 3 orang gitu lihat-lihat tadi. Jadi lokasi fokus sepanjang saya di sini ya di daerah sini yang dekat aja, radius dekat. Yang jauh mungkin ada tapi belum sampai ketemu. Oke, apakah Anda sendiri juga melihat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil langsung terjun ke lokasi pencarian? Enggak, dari foto aja, tapi keluarganya saya lihat tadi. Staf KBRI juga saya lihat. Lalu gimana Pak reaksi masyarakat Bern ketika mereka mendengar informasi tentang adanya seorang yang terseret arus di Sungai Are ini? Tidak banyak reaksi karena beritanya juga kecil ya. Masyarakat sini tahu. Tadi saya ketemu orang sini asli yang saya tanya, oh, saya tidak baca tapi nanti saya baca, tapi sehari-hari kegiatan ya biasa, mereka masih turun ke air seperti tidak terjadi apa-apa. Oke. Dan Wali Kota Bern sendiri juga sempat memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil ya saat ini. Dan juga ada pula dukungan dari salah satu penduduk yang di Bern yang saat itu juga menyelamatkan adik Eril dan juga temannya. Apakah benar? Ya betul itu. Hanya orangnya tidak mau saya kontak. Oke, jadi memang sudah sempat berhubungan dengan keluarga dari Ridwan Kamil ya, penduduk tersebut ya? Iya betul. Hanya memang orangnya tadi saya kontak, saya coba apa mau wawancara, dia nggak mau. Oke. Heinrich namanya, orangnya Ya. sudah tua. Dari orang itu mungkin lebih detail, tapi sayangnya dia menolak. Oke, baik. Kita beralih ke karakteristik Sungai Are sendiri itu seperti apa, Pak? Atau ada beberapa himbauan atau tata cara ketika orang ingin berenang di sungai ini? Sungai Are yang mengalir di Bern itu deras airnya, tapi di tempat lain itu tenang. Jadi tergantung konstur geografis ya topografisnya gimana, tapi di Bern itu deras. Kalau kampanye preventif itu banyak, selebaran dalam 10 bahasa dan sebagainya itu ada, dan memang ditegaskan di sini harus yang sudah bisa berenang. Karena arusnya deras. Tidak bisa berenang, lebih baik tidak. Kita tidak bisa masuk air terus diam di tempat itu, tidak. Ini memang ada transisi di sini menghanyutkan diri, jadi dari ujung sana nanti turunnya di tempat lain, dan mereka membawa pakaiannya sekalian yang sekaligus dengan tas yang anti air, dan tas itu sebagai pelampung sekaligus pakaian. Jadi ketika mereka mendarat di tempat lain yang 2-3 kilometer, mereka bisa berpakaian di sana, tidak kembali ke titik awal. Oke, berarti ini bisa jadi tradisi masyarakat di Bern sana ya untuk berenang di Sungai Are ini. Iya betul. Tradisi yang katanya masuk UNESCO dan sebagainya. Memang menghanyutkan diri. Dan kalau musim panas ini seperti cendol, ini banyak sekali orang loncat, orang dan sebagainya, dan tiap tahun ada yang meninggal. Nah, mengenai adanya orang yang meninggal atau hanyut di Sungai Are ini, ada juga informasi yang beredar ya di Indonesia bahwa orang yang hanyut itu biasanya akan ditemukan setelah 3 minggu. Apakah itu benar, Pak? Atau bagaimana sih sistem pencarian di sana? Ya semacam itu sampai 3 minggu. Kalau 3 minggu itu sampai di Wolense sana yang jauh yang mengambang. Kalau di sini mungkin 3 hari 4 hari tergantung situasi. Sekarang ini kan waktunya sebenarnya dia ke permukaan air kan, tapi sampai sekarang nggak ada, mungkin tersangkut. Walau alam itu ya kita nggak tahu. Tapi memang
3 minggu biasanya ketemu. Oke, jadi saat ini tim pencarian, tim SAR gabungan juga masih melakukan proses pencarian untuk Eril sendiri ya. Nah, saat ini Pak, apakah dianjurkan untuk walaupun seseorang itu bisa berenang tapi tidak memiliki sertifikat berenang profesional untuk berenang di Sungai Are ini? Tidak ada urusan itu. Mereka yang mau berenang, berenang. Orang Swiss biasanya tahu kondisinya sendiri, kalau tidak bisa berenang ya tidak. Yang meninggal kan orang yang tidak tahu, turis atau pengungsi yang tidak tahu bahaya sungai ini, tidak tahu suhunya, semacam itu. Tapi kalau sampai harus ada sertifikat gitu enggak. Orang-orang Swiss kan ada pelajaran wajib di sekolah dasar itu renang, dari kelas 2 itu diwajibkan berenang. Itu wajib itu, enggak bisa enggak ikut. Jadi minimal bisa lah berenang. Oke, jadi minimal bisa berenang dan tidak perlu adanya sertifikat berenang profesional ya, begitu? Tidak ada, tidak ada. Nah, kalau saat ini suasana di Sungai Are itu seperti apa Pak? Yang Anda bisa lihat di sekitar Anda ya? Sekarang mendung, jadi orang mandi nggak ada, tapi 1-2 masih ada. Sekarang ini saya lihat mobil KBRI, ada orang-orang Indonesia yang hilir mudik untuk mencari juga. Oke. Ya, sekarang ini biasa aja gini mendung, karena ada mendung ya dingin, orang tidak mandi. Kalau kemarin masih cukup banyak. Oke, biasanya di jam-jam tertentu atau di musim-musim apa nih orang-orang di Bern itu berani berenang di Sungai Are? Juni dan waktu suhunya tinggi ya, di atas 25 atau 20. 20 masih mikir-mikir, tapi kalau matahari cerah orangnya selalu mandi, dan nanti Agustus sampai September itu. Oktober sudah mulai dingin lagi, mereka mandi semua. Daripada di rumah panas, orang sini kan tidak punya AC kan, jadi lebih kadang ya duduk di pinggir aja, mencari sesuatu yang sejuk gitu dan ke sungai. Nah, kalau untuk musim panas sendiri nih Pak, suhu air Sungai Are ini bisa mencapai berapa derajat Celcius? Sampai 20-25, itu sangat enak untuk mandi. Oke. Sudah seperti kolam biasa. Sedangkan kalau untuk musim dingin bisa mencapai berapa derajat dinginnya? Ya bisa 5, bisa turun 5-10 seperti itu. Tapi ada orang juga yang tiap hari mandi. Seperti juga ada orang yang tiap hari naik gunung yang tinggi, tiap hari. Ada orang-orang gitu, tapi itu kan orang luar biasa. Dan kalau musim salju kan juga ada terapi yang mandi di sungai. Seperti itu. Ini perkecualian. Nah, di titik mana saja sih Pak yang saat ini mungkin banyak didatangi oleh orang-orang untuk berenang di Sungai Are ini? Sepanjang sungai ini, hanya dekat bendungan dilarang. Sepanjang sungai ini ada hampir tiap 50 meter itu ada tempat turun tangga dengan besi dan sebagainya itu. Dari situ mereka menghanyutkan diri. Dan tangga itu kan juga untuk mereka bisa naik ke atas. Oke, baik. Pak Krisna, terima kasih untuk informasinya. Bisa berbagi informasi langsung dari Sungai Are di Bern, Swiss sana ya. Kita pasti juga ikut mendoakan untuk proses pencarian dari Eril, anak dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ya, agar segera ditemukan, agar bisa mendapat segera titik terang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.